5 jenis istri orang yang mudah diajak selingkuh. Wajib tahu untuk mencegah kehancuran rumah tangga. Banyak orang mengira perselingkuhan terjadi karena godaan besar atau rayuan tajam. Padahal kenyataannya jauh lebih sederhana. Perselingkuhan sering dimulai dari kondisi batin seseorang yang sedang rapuh. Dan dalam banyak kasus, istri yang selingkuh bukan karena ingin, tapi karena berada dalam situasi emosional yang tidak stabil. Psikolog hubungan Esther Perel menjelaskan bahwa pengkhianatan terjadi bukan karena seseorang mencari orang baru, tetapi karena ia mencari versi dirinya yang hilang. Wanita yang merasa hampa, tidak dilihat atau tidak dihargai, jauh lebih rentan terhadap kehadiran pria lain yang terlihat memberikan perhatian. Karena itu, memahami tipe-tipe ini bukan untuk mengejat, tetapi agar suami bisa lebih peka dan hubungan bisa diperkuat. Mari kita bahas 5 jenis istri orang yang paling rentan diajak selingkuh, lengkap dengan penjelasan emosionalnya, agar kamu tahu cara mencegahnya. Pertama, istri yang sudah lama tidak mendapat perhatian emosional. Wanita tipe ini terlihat baik-baik saja di luar, tapi hatinya sudah lama kosong. Kesibukan suami, komunikasi yang makin berkurang, dan rutinitas yang monoton membuatnya merasa tidak terlihat di dalam rumahnya sendiri. Saat ada pria lain yang datang dengan perhatian kecil, hatinya mudah terbuka. Perhatian emosional adalah bensin untuk hati seorang wanita. Ketika ada seseorang yang mau mendengarkan, memahami ceritanya dan menghargai pendapatnya, ia merasakan kembali hal yang mungkin sudah lama hilang. Dan di titik inilah ia paling rentan, bukan karena nakal, tetapi karena haus koneksi emosional. Esther Perel mengatakan bahwa wanita yang kesepian dalam pernikahan sebenarnya tidak mencari pria lain, tetapi mencari perasaan dicintai yang dulu pernah ia rasakan. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi di rumah, peluang selingkuh jadi lebih besar. Solusinya, komunikasi, perhatian kecil, dan empati yang konsisten. Kedua, istri yang terjebak dalam pernikahan toksik. Wanita dalam hubungan toksik biasanya merasa tidak aman secara emosional. Ia sering disalahkan, diabaikan, atau bahkan diperlakukan tidak adil oleh suaminya. Kondisi seperti ini membuatnya rapuh dan sangat mudah tersentuh oleh kebaikan kecil dari pria lain. Di luar rumah, ia mendapatkan nafas baru. Ada orang yang memperlakukannya lebih lembut, lebih sopan, dan lebih manusiawi. Perlakuan baik yang seharusnya ia dapatkan dari suami tiba-tiba datang dari orang lain. Dan itu terasa seperti ruang pelarian. Dari rasa aman itulah sering muncul ketergantungan emosional. Pakar terapi hubungan Dr. John Gottman mengatakan bahwa orang dalam hubungan toksik sangat mudah mencari safe zone untuk bertahan. Dan sayangnya, safe zone itu kadang berupa sosok pria yang memberikan kenyamanan. Solusi terbaik adalah mencari bantuan profesional dan membangun ulang batas-batas yang sehat dalam hubungan. Ketiga, istri yang merasa tidak pernah dihargai usahanya. Wanita yang setiap hari bekerja keras, entah sebagai ibu rumah tangga atau pekerja, tapi jarang dipuji atau dihargai, akan mengalami kelelahan emosional ketika jerih payahnya tidak pernah dianggap.
Ia mulai meragukan nilai dirinya sendiri. Lalu, ia mulai mencari pengakuan dari luar, secara sadar maupun tidak. Ketika ada pria lain yang mengapresiasi usahanya, sekecil apapun itu terasa seperti oase. Pujian sederhana bisa menghidupkan kembali kepercayaan dirinya. Disinilah risiko selingkuh meningkat, bukan karena ia mau menggoda, tapi karena ia ingin merasa dihargai. Menurut pakar psikologi sosial Dr. Sonia Roach, kebutuhan untuk diakui adalah kebutuhan dasar manusia. Jika pengakuan itu tidak datang dari suaminya, wanita akan lebih mudah terhubung pada siapapun yang memberikannya. Solusi, seringlah mengapresiasi bahkan untuk hal kecil. Keempat, istri yang terlalu sering kesepian secara fisik dan psikologis. Kesepian bukan hanya tidak ada teman bicara, tapi juga tidak adanya kontak batin dengan suami. Wanita tipe ini biasanya ditinggal bekerja terlalu sering, terlalu lama, atau tinggal seatap tapi jarang berinteraksi. Ia merasa hidup sendirian dalam pernikahannya. Ketika hadir seseorang yang memberi rasa ditemani, rasa itu menjadi candu emosional. Percakapan chat, candaan ringan, atau perhatian kecil rasanya lebih berarti daripada hubungan formal di rumah. Inilah yang sering menjadi pintu awal perselingkuhan emosional. Menurut psikolog Dr. Linda Blair, kesepian adalah salah satu penyebab paling umum dari cheating. Wanita yang merasa kesepian akan menjalin hubungan emosional dulu sebelum fisik. Solusi, hadirkan kehadiran yang nyata, bukan hanya fisik tapi juga emosional. Kelima, istri yang sedang krisis identitas atau kepercayaan diri. Wanita yang merasa tidak cantik lagi, tidak menarik lagi, atau tidak seperti dulu, sangat rentan terhadap validasi dari luar. Perubahan fisik, usia, stres, dan beban hidup membuatnya merasa kehilangan diri sendiri. Ketika ada pria lain yang membuatnya merasa muda dan menarik lagi, ia mudah terbuka. Rasa dihargai dari pria lain memulihkan luka yang ia sendiri tidak bisa obati. Ia merasa menemukan kembali versi dirinya yang lama, versi yang ceria, bersemangat, dan percaya diri. Proses ini membuatnya emosional dan rentan terhadap hubungan terlarang. Menurut ahli hubungan dari Orbach, wanita yang sedang krisis identitas cenderung mencari pembangun ego dari luar rumah. Namun, ini bukan solusi jangka panjang, justru merusak diri. Solusi dukungan pasangan, perawatan diri, dan memperkuat koneksi batin. Jenis-jenis istri orang yang mudah diajak selingkuh bukan untuk dihakimi, tetapi untuk dipahami. Karena semua akar masalahnya sebenarnya satu, kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi. Jika suami hadir dengan hati, perhatian, dan komunikasi, celah-celah ini tidak akan terjadi. Perselingkuhan selalu dimulai dari kekosongan yang tidak disadari. Ketika kekosongan itu diisi di rumah, tidak ada ruang untuk orang lain. Dan hubungan pun menjadi lebih kuat, dewasa, dan saling menguatkan. Sekian video dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih.